Buat gua biasa aja sih. Kenapa biasa aja? Ya kan geger tuh di Indonesia, Mamdani itu geger lebih karena faktor Islam. Bahwa dia wali kota muslim pertama di New York pula. Satu. Yang kedua, di sistem politik Amerika yang federal, ya memang kota itu menjadi otonom kan. Zohran Taran Dawi. Ada berita keren ini nih. Hah? Ya. Ada berita yang surprise buat dunia, menggemparkan dunia. Apa tuh? Ini kaitan dengan seorang tokoh muda, Zohran Mamdani. Bayangkan, dia ini lahir Uganda, 7 tahun, imigrasi tuh dia. Ke New York. New York sebagai kota bisnis, pusat bisnis di Amerika, yang isinya banyak kan imigran tuh, Lek. Nah, dia terpilih tuh menjadi wali kota New York pertama, Muslim, lagi catatan lagi tuh, dimana selama ini Amerika itu selalu dengan dunia Islam tuh kayaknya nggak pernah dekat tuh, Lek. Selalu kayaknya ribut-ribut di Timur Tengah yang mayoritas negara Islam itu selalu ada tangan-tangan Amerika, termasuk Afghanistan. Tiba-tiba ini muncul wali kota Muslim yang juga mengecam Israel, bahkan mau mengadili Netanyahu. Umurnya 33 tahun. Nah, ini nih sebenarnya sebuah fenomena yang menarik nih, Lek. Apa menarik? Yang menariknya satu itu adalah dunia ini sekarang ini sedang bergerak, ada perubahan regenerasi nih. Generasi boomers hilang, tinggal Trump nih. Sama Prabowo. Sama Prabowo. Muncul sekarang mayoritas sudah mulai diisi oleh milenial. Di tengah, di middle, X. Terus selanjutnya Alpha tuh, di bawah banget. Nah, maka muncullah ya kemarin fenomena dengan One Piece kan. One Piece yang mendunia di setiap demo-demo, di Nepal, di mana-mana ya. Nah, yang menariknya lagi, ini adalah menjadi opositnya dari presiden nih, Presiden Trump. Karena kaitannya dengan anti imigran, ini imigran. Bahkan Zohran itu bilang kan bahwa kota ini adalah kota imigran, dibangun oleh imigran, dan harusnya memang sekarang dipimpin oleh imigran. Jadi ini identitasnya sekarang kota imigran ini nih. Walaupun penduduk Amerika semuanya imigran tuh. Gimana, Lek, menurut lu, Lek, dengan fenomena Zohran ini nih? Dan oh ya, yang menarik lagi, istrinya, nah, jadi the lady first-nya wali kota New York. First lady. Ya, siapa namanya? Rahma. Rahma Duaji. Dia ini umurnya 28 tahun. Dan menariknya, ini juga profesinya dia tuh ilustrator tuh. Bahkan dia juga ya lumayan bagus lah, karena dia karyanya juga ada di Vogue,
ada di beberapa media yang papan atas. Ya. Menurut lu gimana, Le? Buat gua biasa aja sih. Kenapa biasa aja? Ya kan geger tuh di Indonesia, Mamdani itu geger lebih karena faktor Islam. Bahwa dia wali kota muslim pertama di New York pula. Satu. Yang kedua, di sistem politik Amerika yang federal, ya memang kota itu menjadi otonom kan. Tapi kan baru dalam sejarahnya ini seorang muslim memimpin. Betul, menjadi wali kota ya. Itu kan menjadi apa istilahnya, menjadi di Indonesia menjadi luar biasa. Sama ketika dulu London gitu, wali kota London si Sadikan itu. Sadikan juga muslim. Ya, ditanya. Di Amerika permasalahannya Mamdani itu adalah bukan permasalahan, kalau ukurnya adalah karena dia musuh Trump. Ini tuh kayak bentuk perlawanan imigran terhadap Trump. Misalkan Trump ngancam gua nggak akan kasih duit segala macam, meskipun gua nggak, itu lebih ke omongan aja ya. Yang kedua, nggak aneh buat gua. Lagi kita umur 37 aja bisa jadi presiden. Dia masih wali kota. Loh, jauh bumi dan langit, Le. Kalau Zohran ini, Le, SD, SMA. Lu ngomong ijazah nih. Dia dari ijazah asli. Sama Purbaya tuh asli. Kata Purbaya kan, gue bukan S3 abal-abal nih. Gibran jadi wali kota. Makanya prestasinya, Le, luar biasa kalau ini. Emang gue pikir Gibran nggak punya prestasi? Martabak sih. Tapi juga martabaknya nggak ada kita dengar lagi tuh. Jadi dia dari SMA aja udah ngebangun yang namanya klub kriket. Nah, Gibran punya udah berorganisasi tuh dia. Persis Solo. Jadi dia tuh kenyang tuh dan dia menyelami sekali. Ketika itu dia kan pernah bekerja di properti di New York. Yang dia melihat bahwa ini para oligarki ini kerjanya ngambil untung mulu nih. Neken terus sama orang-orang yang nggak punya nih. Nah, sejak itu dia cabut tuh. Sehingga memang jiwa kepemimpinannya yang sekarang ini, yang kecenderungannya dianggap sosialis, ini malah jadi populer tuh di sana tuh. Nah, tetapi gue nggak lihat itu, Le. Gue melihatnya dunia nih, Le. Terutama kebangkitan Islam, Le. Ini kayaknya ada tanda-tanda Islam ini mulai bangkit ini, Le, di dunia ini. Contoh misalnya, yang mempersatukan dunia sekarang ini, yang Israel itu melawan dunia sekarang, Le. Eropa, Amerika yang tidak pernah terjadi demo pro Palestina terjadi. Event misalnya di Harvard. Ya di negara yang liberal kayak gitu biasa aja. Biasa aja, tapi kan tidak pernah kejadian seperti ini sebelumnya. Yang kedua, ini menjadi semacam kayak bola salju ya. Eropa. Gimana kemarin kita lihat semua beberapa negara yang tiba-tiba pro terhadap Palestina, mengecam Israel. Perancis contohnya misalnya. Nggak perangin. Apapun, tetapi ini ada sebuah pergerakan sana. Yang kedua, sekarang komposisi misalnya para pengungsi dari Timur Tengah yang masuk ke Eropa. Dengan anak-anaknya yang jumlahnya lebih banyak, Le. Sementara orang-orang Eropa anaknya makin sedikit. Ditandai juga misalnya dengan awalnya dari wali kota London. Di Inggris itu ada beberapa wali kota yang Muslim tuh, Le. Oh iya. Ya, jadi intinya gue melihat ini ada sebuah perubahan-perubahan. Satu, perubahan regenerasi, orang yang lebih terbuka dengan komunikasi digital, medsos, berbasis medsos. Yang satu ke satu tuh semuanya bisa nyambung, no border. Dan simpati itu sekarang nih lebih ke manusiawi gitu, human. Setuju. Jadi dia tidak lagi bicara soal Palestina, Israel nih Yahudi, yang ini Islam.
nggak ada lagi tuh. Nah, gue setuju kalau dalam konteks kemanusiaan itu trennya gede. Kampanye ya, misal gue ngasih contoh. Sebuah warung kopi yang mendunia namanya di sebagian kota di Australia tutup gara-gara kampanye soal kemarin Palestina. Tapi kampanye bukan agama. Iya. Kampanye kemanusiaan. Kemanusiaan. Sebuah toko pakaian yang mendunia di Indonesia masih ngetop gitu. Di beberapa negara bagian di Australia tutup. Kampanye kemanusiaan. Warung kopi yang ngetop di Indonesia itu belum ada yang tutup kan. Padahal kita anti itu ke Israel. Toko pakaian yang gede itu yang di Australia tutup. Di Indonesia yang kampanye yang agamanya luar biasa itu tetap buka. Belum tutup. Nah, artinya kalau buat gua isu kemanusiaan tuh jauh lebih global. Ya, tapi sorry, gua koreksi itu yang Indonesia ya. Indonesia boleh tidak tutup, tetapi kita selalu standing tuh. Oh iya, kalau itu mah gua setuju. Setuju. Tapi kalau Israel tuh pertanyaan gua ya, gua setuju Indonesia pro Palestina, anti Israel, gua setuju banget. Pertanyaan gua kan simple. Israel tuh ngapain Israel gitu, hak kecil gitu. Bersatu aja tuh negara-negara Teluk selesai itu Israel. Enggak juga sih. Tahun 67 lu kalau Arab, Mesir segala macam bersatu selesai kan. Dulu lu kan Sinai kan. Dulu itu kan semua dikepung tuh, Yordan, Mesir, terus Suriah. Semua ngepung Israel. Israel kalah. Sempet kalah tuh. Tapi tiba-tiba dia berbalik. Dia caplok tuh tepi barat ya. Tepi barat. Malah dia menang tuh, Le. Iya, karena habis itu Amerika turun tangan. Ya apapun. Bukan kalau buat gua, begitu negara Teluk kemarin bersatu, selesai. Ya. Ini kan pengungsi Palestina mau masuk Mesir aja nggak bisa. Ya. Arab ngecam-ngecam tapi nggak ngapa-ngapain. Ya. Sekarang Suriah diserang, Lebanon diserang, diam aja gitu. Ya karena itu maksud gua tuh. Jadi kalau buat gua isu politik nggak jalan gitu. Yang kedua kalau soal tadi pemimpin Islam, seneng lah gua. Tetapi emang di negara-negara itu Amerika, Eropa dan yang lain-lain, agama bukan lagi patokan. Ya. Buat mereka pemimpin itu patokannya adalah asuransi kesehatan gua aman nggak? Asuransi pendidikan gua aman nggak? Pekerjaan gua aman nggak? Jadi kayak si Mamdani menang karena apa? Karena buruh. Betul. Jadi sekarang ini nih. Tapi Gibran lu nggak sebut itu. Gibran tuh buat gua fenomenal. Gibran luar biasa, Le. Kalau misalnya dia ke daerah atau apa, butuh apa? Masalahnya apa? Oh ya sudah. Nanti ada yang datang. Itu beres. Mamdani itu wali kota, Gibran wapres. Belum lagi itu Burkina Faso. Lu sentimen sama Gibran? Kok sentimen? Gua muji deh. Tuh Burkina Faso, si Traore, umur 38 presiden. Iya, itu luar biasa lah gitu. Setelah Gibran jadi wapres. Dia bisa membangkitkan proudness sebagai Afrikan. Luar biasa. Setelah Gibran jadi Gibran jadi wapres. Trennya udah terjadi. Setelah dikasih oleh MK ya. Gua nggak ngomong gitu. Oh, lu ya ngomong tuh. Bukan gua kasih tanda petik Le. Biar aman ini. Setelah Gibran jadi wapres, Mamdani jadi wali kota, Traore jadi presiden. Ya sudah lah, itu terserah yang milih lah. Kan kemarin yang milih rakyat kita tuh. Bukan, gua mau ngasih ngomong bahwa Gibran itu adalah trendsetter dunia. Setelah Gibran baru muncul ya. Muncul pemimpin muda. Gimana guys menurut guys? Saya bangga. Saya ditutup sih ini belum selesai. Indonesia. Ini belum selesai nih.